saya Maya Anggraini, mahasiswi dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu enzim, bagaimana struktur enzim, dan cara kerja enzim, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu enzim. Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Peranannya adalah sebagai katalis untuk reaksi kimia, di mana ini artinya enzim mendorong perubahan satu zat reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Sifat enzim juga beragam terkait peranannya yang spesifik di alam. Misalnya, setiap jenis enzim hanya mampu menjadi katalis dari satu jenis reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah enzim protease yang memecah protein tidak mampu memecah protein atau karbohidrat. Sifat enzim lainnya adalah sensitif terhadap suhu. Di sini, enzim bekerja paling baik pada suhu optimum, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius. Ketiga, enzim juga sensitif terhadap perubahan pH. Beberapa enzim bekerja optimal pada pH rendah, tapi ada pula enzim yang optimal pada pH tinggi. Penyusun utama enzim adalah protein. Enzim juga bekerja secara bolak-balik dan bersamaan dalam reaksi penyusun maupun penguraian suatu zat. Sifat enzim yang terakhir adalah katalisator. Sebagai katalis, enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana sih struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3 dimensi yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari 2 komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim dan komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus prostetik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti K, Zn, Fe, Co, dan lain-lainnya. Sebaliknya, koenzim adalah zat anorganik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lainnya. Beberapa kerja enzim juga membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Bagaimana sih cara kerja enzim? Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi 2, yaitu gembok dan anak kunci, serta kecocokan induksi. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Temperatur atau suhu. Enzim memiliki sifat termolabil, yang artinya aktivitas enzim selalu dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas tersebut akan terus meningkat sampai dengan batas suhu tertentu. Batas suhu dinamakan dengan suhu optimum. Ketika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Kenaikan suhu akan meningkatkan aktivitas enzim. Akan tetapi, jika suhu melebihi batas optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan enzim tidak akan berfungsi sebagai katalis lagi. Contohnya, enzim yang dimiliki manusia mempunyai suhu optimum 35 derajat sampai dengan 45 derajat Celcius, sedangkan enzim pada bakteri yang hidup di dalam air panas mempunyai suhu optimum 70 derajat Celcius atau bahkan bisa lebih.
2. Derajat keasaman atau pH. Dikarenakan molekul enzim umumnya merupakan protein globular, maka bentuk dan juga fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan yang ada di sekitarnya. Enzim mempunyai kadar pH yang dapat bersifat asam ataupun basa. Namun, terdapat beberapa enzim yang memiliki pH optimum antara 6 sampai dengan 8. Apabila pH berubah akan mengakibatkan sisi aktif enzim berubah ke reaktifannya atau keefektifannya dalam membentuk kompleks enzim substrat. Hal tersebut dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, apabila pH berubah juga dapat mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan pada enzim. Peningkatan suhu dalam meningkatkan laju tumbukan yang terjadi antara enzim dengan molekul substrat, sehingga dapat meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat serta dapat meningkatkan kecepatan reaksinya. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Pada saat konsentrasi enzim membesar akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi tersebut akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan. Kecepatan tersebut dapat dicapai ketika semua substrat telah diikat oleh enzim. Konsentrasi pada enzim terbilang lurus dengan kecepatan reaksi. Konsentrasi substrat yang bertambah dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi apabila jumlah enzim dalam reaksi tersebut meningkat. Akan tetapi, saat semua sisi aktif enzim sedang bekerja, maka penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Keadaan tersebutlah dapat menunjukkan bahwa kecepatan reaksi telah mencapai titik maksimum. Kecepatan reaksi akan terus bertambah dan meningkat hingga mencapai kecepatan konstan, yaitu apabila semua enzim telah mengikat substrat. 4. Zat-zat pengiat atau aktivator. Zat pengiat yaitu molekul atau zat yang memiliki fungsi sebagai pemacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari zat pengiat atau aktivator yaitu garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer 2% sampai dengan 5%, serta ion logam seperti Ca, Ni, Mg, Mn, dan Cl. Contoh inilah yang dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja pada enzim. 5. Zat penghambat, inhibitor. Zat penghambat merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Inhibitor enzim dapat dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. 1. Inhibitor kompetitif yaitu molekul penghambat kerja enzim yang dapat bekerja dengan cara bersaing dengan sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif atau dapat juga disebut dengan inhibitor irreversible akan berikatan dengan sangat kuat pada sisi aktif enzim. Pengikat ini akan berlangsung secara bolak-balik sehingga presentasi penghambat untuk tingkat inhibitor yang tetap akan berkurang apabila substratnya bertambah. Jadi, inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambahkan konsentrasi substratnya. Sebagai contoh yaitu melibatkan enzim yang paling berlimpah, ribose, bifosfat karboksil. Enzim penghambat CO2 pada C3 fotosintesis. Dalam proses tersebut molekul O2 bersaing dengan molekul CO2 untuk sisi aktif. Contoh lainnya yakni sianida yang terlarut dalam darah bersaing dengan oksigen dengan tujuan untuk berikatan dengan sisi aktif hemoglobin. Inhibitor non-kompetitif yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allocentric enzim selain sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif dapat juga disebut dengan molekul penghambat kerja enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada luar sisi aktif enzim. Hal inilah yang dapat menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan tidak dapat berfungsi kembali, sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor jenis ini tidak dapat dihilangkan meskipun dengan menambahkan substrat. Ag+, Hg2+, dan Pb2+ dapat
lihat sebagai contoh dari inhibitor non-kompetitif. Demikian pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dapat kita ketahui bahwa faktor yang ternyata dapat banyak mempengaruhi kerja enzim diantaranya suhu, tingkat keasaman atau pH, zat pengiat, zat penghambat, serta konsentrasi enzim dan substrat. Semoga uraian tersebut dapat digunakan sebagai referensi dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih telah menonton video ini.